Baik teman-teman sahabat survei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tepang di kanal survei dan pemetaan. Kita akan melanjutkan tutorial belajar Microsoft Word bagian kedua, pengenalan dasar Microsoft Word untuk pemula. Oke teman-teman, kita langsung saja. Untuk membuka Microsoft Word kita bisa double klik di sini. Nah, secara default inilah tampilan awal ketika kita membuka program Microsoft Word. Kita akan mulai dari pojok kiri atas. Di sini terdapat deretan toolbar. Ini namanya Quick Access Bar. Kemudian bergeser ke arah tengah. Di sini ada dokumen 1 Word. Ini adalah title bar, dimana ketika kita sudah selesai membuat dokumen kemudian menyimpannya, maka dokumen 1 ini akan berubah namanya menjadi file yang sudah kita simpan ataupun file yang sedang kita kerjakan. Berikutnya di pojok kanan atas, di sini ada minimize. Minimize ini berfungsi untuk mengecilkan layar kerja. Kita klik saja di sini. Kemudian untuk mengembalikannya kita tinggal klik lagi di Microsoft Word. Lalu berikutnya di sini juga ada restore down. Restore down ini untuk menampilkan layar kerja setengahnya seperti ini. Kemudian untuk mengembalikannya kita bisa klik di sini ada maximize. Lalu berikutnya di paling pojok kanan atas di sini ada close, tanda silang berwarna merah. Ini fungsinya untuk exit ataupun menutup dokumen yang sedang kita kerjakan. Nah, sama halnya dengan aplikasi lain, di Microsoft Word juga terdapat deretan menu-menu bar dan juga sub-sub menu yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan dokumen kerja. Nah, kemudian di bawah sub-sub menu terdapat penggaris ataupun ruler. Ini fungsinya supaya kita bisa mengetahui jarak antar margin, baik margin atas, samping kiri, samping kanan ataupun bawah. Nah, berikutnya kita bergeser ke samping kanan. Di sini ada scroll bar. Ini adalah scroll bar vertikal. Kemudian di sebelah bawah sini harusnya ada scroll bar horizontal. Kita akan aktifkan. Nah, di sini ada scroll bar horizontal, kita bisa menggeser ke kiri dan ke kanan. Yang vertikal kita bisa menggeser untuk ke atas dan ke bawah. Kita klik saja di sini, klik kiri, kemudian tahan, kita geser ke atas dan ke bawah. Lalu berikutnya di pojok kanan bawah di sini ada zoom in dan zoom out. Kita bisa memperkecil untuk layar kerja ataupun kita akan memperbesar layar kerja. Nah, untuk mempercepat zoom in dan zoom out kita bisa klik di sini ada angka persen. Kita klik saja di angka sini. Kemudian kita pilih misalnya 200. Lalu kita pilih OK. Nah, maka layar kerja kita akan berubah menjadi 200%. Atau kita juga bisa kembalikan, kita klik lagi angka persen di sini. Kemudian untuk mempercepat kita bisa klik di sini, misalnya 50% atau 100%. Standarnya 100% ya, teman-teman. Lalu kita pilih OK. Nah, kemudian kita bergeser ke sebelah kiri sedikit. Di sini ada pengatur tampilan halaman kerja. Lalu di pojok kiri bawah di sini ada yang namanya status bar. Nah, lalu kita kembali ke ruler. Di sini ada yang namanya indent. Indent ini untuk menggeser tulisan seperti ini. Kita klik di sini. Kemudian kita geser indent seperti ini.
Nah, kemudian berikutnya kita kembali ke deretan menu bar. Di sini ada tab file. Kita klik. Di sini berisi new. New ini untuk dokumen baru. Kemudian ada open. Open ini untuk membuka dokumen yang pernah kita kerjakan. Kemudian save. Save ini untuk menyimpan dokumen yang sedang kita kerjakan. Kemudian save as ini juga untuk menyimpan dokumen ke bentuk lain. Lalu di sini ada print. Print tentunya ini untuk mencetak dokumen yang sudah kita kerjakan. Nah, kemudian berikutnya di sini ada menu home. Menu home ini berisi submenu clipboard. Kemudian font, ada paragraf dan juga style. Kita akan coba untuk clipboard. Kita akan ketik di sini. Saya sedang belajar MS Word. Kita akan coba untuk menu clipboard. Kita bisa klik di sini, kemudian klik kiri, tahan, kita select di sini. Nah, ketika tulisan ini sudah terseleksi, maka di sini muncul menu copy. Kita klik di sini, copy, lalu kita tempatkan di sini, kita kasih spasi. Kemudian kita pilih paste. Kita klik di sini seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di deretan quick access bar, di sini ada yang namanya undo. Undo ini untuk mengurungkan. Kita klik saja di sini. Nah, lalu di sebelahnya ada redo. Kita klik di sini. Ini kebalikannya dari undo. Nah, kemudian berikutnya kita bergeser ke sebelahnya. Di sini ada font. Font ini berhubungan dengan tulisan. Baik itu ukuran tulisan maupun warna tulisan ataupun jenis tulisan. Nah, apabila kita ingin merubah tulisan yang sudah kita buat, kita bisa seleksi untuk tulisan ini. Caranya seperti tadi. Kita klik di sini, kemudian kita klik kiri, lalu tahan seperti ini. Kemudian kita bisa beri di sini bold atau untuk menebalkan. Kemudian untuk menipiskan kita bisa klik kembali di bold ini. Lalu di sampingnya di sini ada italic. Ini untuk memiringkan. Kita klik di sini, kita select semua, kemudian kita klik. Nah, maka tulisannya di sini nampak miring ya, teman-teman. Untuk mengembalikannya kita bisa klik lagi di sini. Lalu di sebelahnya di sini ada lambang U, underline. Di sini kita bisa klik untuk garis bawah. Kemudian kita klik lagi untuk mengembalikan ke semula. Nah, lalu di atasnya terdapat kalibri. Ini jenis huruf ataupun jenis tulisan yang akan kita gunakan. Untuk menggantinya kita bisa cari di sini. Kita geser-geser, kita pilih tulisan yang akan kita gunakan. Misalnya Time News Roman. Kita klik di sini, lalu ukurannya ada di sebelahnya. Kita klik di sini. Misalnya 24 atau 30, 28, 36. Nah, seperti ini. Atau kita juga bisa mengembalikannya di sini supaya cepat, 12 misalnya. Kemudian kita tekan enter. Nah, untuk standarnya ini biasanya 12 ya, teman-teman. Nah, apabila ingin memberikan warna lain di sini, kita bisa klik di sini ada tag highlight color. Kita klik saja di sini, kita pilih color yang akan kita gunakan. Seperti ini misalnya. Lalu di sebelahnya juga ada warna di sini untuk font color. Kita bisa klik di sini. Nah, maka tulisannya berubah menjadi warna merah. Lalu kita pilih lagi untuk warna yang lain. Misalnya di sini warna oranye atau kuning atau hijau. Seperti ini.
Kemudian berikutnya untuk submenu paragraf, di sini kita bisa seleksi terlebih dahulu untuk tulisannya. Kemudian ini adalah tampilan dari rata kiri. Kemudian rata tengah, lalu di sini ada rata kanan, kemudian di sini ada rata kiri dan kanan. Nah, kemudian berikutnya kita juga bisa membuat bullet di sini. Kita klik saja di sini. Nah, bullet di sini. Kemudian kita bisa ganti dengan lambang yang lain seperti ini. Ataupun kita bisa menggunakan huruf di sini seperti ini. Nah, kemudian apabila kita ingin mengeluarkan dialog box, kita bisa klik di sini. Nah, di sini kita tinggal setting untuk pengaturan paragraf. Di sini untuk alignment, justify, rata kiri dan kanan. Kemudian kita bisa klik di sini apabila mau di tengah. Seperti ini. Kemudian berikutnya di sini juga ada spasi. Di sini multiple, kita ganti saja di sini untuk standarnya biasanya single ya. Nah, jika sudah sesuai, kita bisa pilih OK. Berikutnya kita bergeser ke menu insert. Nah, di menu insert di sini terdapat cover page. Kita klik saja di sini. Kita bisa pilih di sini untuk cover buku atau cover laporan. Di sini kita bisa pilih ya. Kemudian berikutnya di sini juga ada tabel. Kita bisa klik di sini untuk tabel. Kita akan buat tabel misalnya di sebelah bawah, kita pindah ke sini atau kita hapus saja ini. Kemudian kita klik di sini. Ini adalah tabel untuk 3 baris dan 3 kolom ya. Kemudian di sini kita tambah lagi untuk 4 baris dan 4 kolom. Kita klik seperti itu. Nah, kemudian masih di menu insert, di sini juga kita bisa insert gambar. Kita klik saja di sini, kemudian kita pilih gambar yang akan kita insert di sini misalnya. Kemudian untuk mengecilkannya kita bisa di sini seperti ini. Kemudian kita ke menu home, lalu kita pilih rata tengah atau rata kanan ataupun rata kiri seperti itu. Masih di menu insert, kita juga bisa membuat garis seperti ini misalnya, garis. Kemudian ada garis yang lain di sini. Kita bisa pilih misalnya seperti ini. Atau gambar kotak rektang seperti ini. Nah, ini untuk warnanya kita bisa pilih di sini. Kita klik seperti ini. Ataupun kita juga bisa membuat lingkaran seperti ini. Untuk warnanya sama, kita pilih seperti ini. Kita kembalikan terlebih dahulu. Nah, kemudian berikutnya kita akan menuju ke menu layout. Di sini kita bisa melakukan pengaturan untuk kertas ataupun untuk dokumen kita. Di sini ada margin. Nah, di sini untuk normalnya seperti ini, kemudian orientasi. Di sini kita bisa gunakan landscape ataupun portrait. Seperti ini, portrait berdiri. Kemudian di sini size-nya kita bisa pilih misalnya A4. Lalu untuk kolomnya kita coba ketik di sini. Kita samakan saja seperti ini. Nah, kemudian di sini kita pilih kolom. Ini adalah kolom 1. Kemudian kita pilih di sini untuk 2 kolom. Seperti ini. Kemudian berikutnya kita bisa pilih di sini break. Kemudian kolom. Nah, di sini untuk kolom kedua. Kita bisa ketik lagi di sini misalnya seperti ini.
Nah, apabila untuk 3 kolom, kita bisa klik lagi di sini, kemudian kita pilih 3 kolom. Ini tampilannya akan seperti koran ya, teman-teman. Nah, seperti ini, kita klik lagi di sini. Nah, untuk menampilkan page setup dialog, kita bisa klik di sini, di simbol kotak sini kita klik. Nah, maka di sini untuk margin, paper, layout, kemudian kolom di sini sudah muncul semua ya, teman-teman. Kita bisa klik di sini, misalnya untuk ukurannya di sini sudah cm. Ini saya sudah rubah ke cm karena secara default biasanya di sini ukurannya inci ya, teman-teman. Nah, untuk margin atas kita bisa pilih di sini misalnya 3, kemudian di sini 4, kemudian untuk bottomnya di sini 3, lalu di sini juga 3. Nah, di sini untuk margin kiri ini kenapa 4? Ini untuk supaya ketika kita melakukan penjilidan tulisan kita masih aman untuk terbaca ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk orientasinya sama, kita potret, di sini juga ada orientasi. Lalu di sini kemudian papernya untuk kertasnya di sini kita pilih A4. Di sini juga sudah A4 tadi. Kita pilih. Kemudian layoutnya di sini seperti ini ya, teman-teman, tampilannya. Nah, jika dirasa cukup kita bisa pilih OK. Nah, baik teman-teman, demikian untuk tutorial kali ini, belajar Microsoft Word bagian kedua, pengenalan dasar Microsoft Word untuk pemula. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.